pelatihan ya Bu Irma ya. Iya, betul sekali. Bisa dong Bu Irma cerita dong kegiatannya itu seperti apa sih kemarin? Ya, baik Bu Yuli. Kegiatan di kelas stunting ini kemarin itu ditujukan memang untuk lulusan yang SMA. Nah, itu bertujuan memang untuk memang itu di kelas dasar itu untuk yang muda. Jadi kami itu bekerja sama oleh Serpapres yang ada di Jakarta dan pihak penyelenggara pendidikan masyarakat Jawa Tengah. Nah, itu mewadahi kami untuk melakukan virtual Zoom meeting. Yang kami lakukan itu sekitar 10 hari bersama PCP yang ada di Penajam Pasir Utara dan juga dari Dikmas PPU yaitu Bunda Yuniati SPD MM. Nah, bersama itu kami mengadakan Zoom meeting. Itu tujuannya itu apa Bu? Jadi tujuan satu pelatihan itu stunting itu Bu Yuli, satu untuk mendeteksi anak-anak yang mengalami stunting. Nah, stunting itu apa? Yaitu anak yang tumbuhnya kerdil, tidak tumbuh sesuai usia pertumbuhannya dia, mungkin ada keterlambatan dalam perkembangannya. Nah, itu nanti digali di situ apa saja sih yang menghambat dalam hal itu dan apa saja yang kita bisa tolong. Ya, gitu. Begitu ya Bu Irma. Kemarin berapa lama Bu Irma pelatihannya? Pelatihannya kurang lebih 10 hari Bu Yuli. 10 hari pelatihannya ditambah dengan 24 hari kami menyelesaikan tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri itu kami mengadakan penelitian terhadap anak-anak murid kami. Nah, kendala yang kami rasakan dalam stunting penelitian ini di dasar stunting penyusunan tugas mandiri dikarenakan adanya WFH ya, jadi bekerja dari rumah dan anak-anak libur. Nah, itu kendalanya. Jadi kami dengan para pemateri dan pendamping lapangan, kami berkoordinasi bagaimana ini bisa berjalan dalam hal penyusunan tugas mandiri kami. Maka kami melakukan virtual daring saja, tidak bertatap muka, begitu. Dalam prosesnya itu kan tadi Bu Irma banyak mengalami kendala-kendala ya. Nah, untuk kedepannya, jadi tujuannya Bu Irma itu untuk di sekolah ini seperti apa sih? Bagus sekali pertanyaan Bu Lili. Tujuan saya itu pertama memang saya sangat sayang sama anak-anak. Kedua, saya ingin membantu anak-anak dan keluarga yang mengalami stunting. Nah, stunting ini dan bisa teratasi. Nah, stuntingnya itu. Padahal stunting itu harus juga dipahamkan kepada ibu-ibu hamil sejak dini. Mereka itu harus memperhatikan gizi calon bayi yang ada di perut mereka. Karena 1000 hari kehidupan pertama untuk anak-anak itu harus memang di 9 bulan di dalam kandungan, yaitu 270 hari dan 730 itu 2 tahun mereka dikembangkan gizinya lagi, ditambah baik stimulus yang ada supaya nanti kelak jika mereka dewasa mereka tidak mengalami masalah. Ya, masalah itu banyak ternyata Bu Yuli, baik itu perkembangan kognitifnya, bahasanya, sosial emosionalnya dan yang lainnya. Itu nanti bisa diasah di perkembangan di tingkat TK. Nah, sampai mereka dewasa nantinya itu. Makanya sejak dini kita harus atasi, terutama ibu-ibu hamil. Kita harus kasih semacam yang ada di puskesmas itu mengenai
penyuluhan bagaimana cara menjaga janin kita. Hal itu mungkin dianggap biasa oleh masyarakat kita, tapi itu sangat berdampak untuk perkembangan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita ternyata. Nah, menurut Bu Irma, kesempatan Bu Irma untuk melakukan memberikan pemahaman tentang pentingnya tentang stunting ini ya di lingkungan sekolah kita, seperti apa menurut Bu Irma kesempatan Ibu Irma untuk memberikan informasi itu kepada ya utamanya warga sekolah kita ini ya? Ya, kalau saya diberikan amanah atau tugas dan misalkan nanti saya akan mensosialisasikan, tapi memang harus ada wadah yang mewadahi saya, maksudnya mungkin bagian kesehatan atau posyandu, maka saya akan mensosialisasikannya dan saya akan mendata nanti bersama mungkin bidan atau yang ada di posyandu anak-anak yang yang usia 0 yang usia 2 tahun lah ya ke bawah, atau dari 1 bulan sampai 2 tahun itu dilihat perkembangannya, itu harus memang dipantau. Makanya tujuan dari KMS itu yang ada di posyandu itu memantau itu, dan anak-anak memang harus tercukupi gizinya, terutama untuk ibu menyusui itu harus diberikan kepada anaknya, yaitu 0 sampai 6 bulan. Nah itu wajib. Dan itu setelah 6 bulan maka akan dikasihkan makanan pendamping ASI. Nah itu tuh penting. Nah itu nanti. Oke. Terus untuk di sekolah nih kan Bu Irma itu mewakili dari sekolah. Kira-kira menurut Bu Irma siapa saja sih orang-orang yang harus mendukung nih programnya Bu Irma nih? Yang pertama, Bu Yuli, yang harus mendukung program saya ini, pertama tempat saya bekerja itu kepala sekolah, teman sejawat, terus mungkin yayasan yang tempat kita bekerja, yaitu itu yang lebih penting nanti akan berkesinambungan bisa membantu saya dalam memperoleh data dan informasi yang saya akan lakukan nanti ke depannya. Terus tadi kan banyak tuh bantuan-bantuan ya dari sekolah, dari teman-teman. Nah menurut Bu Irma ada nggak sih kendalanya ya dari sekolah itu ada yang bisa menjadi hambatan nggak buat Bu Irma? Untuk menjadi hambatan kita belum tahu karena saya belum mencoba nih Bu Yuli ya. Tapi kalau untuk hambatan yang sekarang terjadi saat ini yaitu adanya WFH, jadi anak-anak libur, kita belum bisa mendata anak-anak itu pertumbuhannya, terutama di TPA ya yang ada di lingkungan kita ya. Nah itu harus memang betul-betul diperhatikan, baik itu pertumbuhannya, perkembangannya, itu harus diperhatikan, nanti disesuaikan dengan KMS-nya. Makanya anak-anak itu yang masih menerima imunisasi sampai 2 tahun harus dipantau imunisasinya itu melalui KMS itu, kartu menuju sehat. Itu dampingnya itu. Tadi kan ini katanya Bu Irma belum tahu ya kendala-kendalanya. Kira-kira nih untuk stunting itu kan sedikit tidak nyaman lah ketika kita bicarakan stunting kepada teman atau kepada wali murid, karena itu kan berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan pola asuh ya. Kira-kira nih apakah itu bisa jadi hambatan buat Bu Irma? Jadi ketika ada orang yang tidak terbuka, tidak mau menceritakan tentang tumbuh kembang anaknya, itu kan bisa jadi kendala untuk Bu Irma. Bagaimana Bu Irma menyikapinya? Oh gitu, baik Bu Yuli. Jika ada misalkan orang tua yang tidak mau anaknya dikatakan stunting, kita pahamkan dulu, kita lihat dulu keturunannya. Misalkan keturunan itu kecil-kecil atau pendek-pendek ya belum bisa dikatakan stunting. Tapi kita mengacu lagi, ada tanda-tanda stunting itu. Pertama, rambut yang tidak mengkilap, dalam artian agak-agak kusut, kuning. Nah itu terlihat dari wajah. Terus pertumbuhan dari pokoknya tidak sesuai dari misalkan 2 tahun harusnya tinggi segini. Nah ya, terus lihat lagi perkembangan motoriknya, kognitifnya belum bisa. Nah itu bisa dikatakan juga bisa, tapi alangkah bagusnya kita bekerja sama puskesmas, yaitu bidan dan dokter anak. Nah itu yang bisa
memberikan rekomendasi bahwa anak itu bisa dikatakan stunting atau tidak. Memang betul kata Bu Yuli, tidak ada wali yang mau dikatakan anaknya stunting, tetapi harus dipahamkan ke keluarga. Kita harus menghindari, kita harus mencegah yang namanya stunting. Kenapa? Dampaknya memang bukan sekarang, tapi nanti di kemudian hari pada saat dia dewasa baru bisa terlihat itu. Mungkin nanti besarnya dia malas, kurang produktif. Makanya dikatakan stunting itu nanti dia kurang produktif karena kurangnya gizi-gizi pada saat dia memang harus ditopang dengan gizi-gizi yang cukup. Nah itu Bu Yuli. Jadi harus dipentingkan, harus dipahamkan itu. Kalau tidak dipahamkan, ya mungkin memang karena terkendala mungkin ya pendapatan keluarga ya. Tetapi kalau kita gandengkan, misalkan saya sebagai guru yang nanti misalkan bertugas untuk memberikan pengarahan, nanti ada dinas lain yang akan membantu. Misalkan pada keluarga prasejahtera, maka akan dibantu pada mungkin dinas sosial, pendapatannya mungkin atau bantuan apa, yaitu Bu Yuli. Ya itu harus digandengkan. Artinya kan ini tadi kan Bu Irma pengennya untuk semua masyarakat ini tahu ya tentang stunting ini. Nah sekarang ini ada nggak rencana ke depannya Bu Irma nih? Yang Bu Irma aja nih, jadi Bu Irma nggak perlu nunggu dari dinas mana yang menurunkan surat, tapi dari Bu Irma sendiri ada nggak sih keinginan atau rencananya Bu Irma ke depannya? Ini rencana deh, Bu Irma susun dulu rencana ke depannya. Bu Irma bagaimana nih mau melaksanakan penyuluhan program stunting itu? Gitu. Ada rencana nggak? Saya sih sangat apa ya Bu Yuli ya. Pertama kali saya ditunjuk untuk untuk ikut peserta diklat, maka saya merasa bertanggung jawab. Karena apa? Di situ saya sudah ditunjuk sebagai mewakili lembaga. Nah, maka saya mempunyai memang tujuan khusus. Maka setelah saya sudah tahu, oh begini ternyata untuk anak-anak itu, dan sangat miris sekali yang saya lihat dari korban-korban yang stunting ini, sangat menyedihkan. Karena apa? Pertama, dari menunjangnya menjadi stunting itu apa? Lingkungan sekitar juga yang kurang memadai, MCK-nya tidak tersedia, mereka mungkin masih membuang di kali-kali atau di sungai. Nah itu bisa juga kurangnya menjaga kebersihan, ditambah lagi asupan gizi yang tidak mencukupi. Makanya dengan ini saya mempunyai keinginan, jika saya kesempatan, saya akan mensosialisasikan ke keluarga terdekat. Mungkin dengan pemberitahuan saya dari keluarga terdekat atau tetangga, mereka mungkin bisa menyampaikan ke yang lain, ini loh tentang buruknya apa bahayanya stunting ini. Memang bukan sekarang kita rasakan, tapi di kemudian hari. Makanya untuk itu anak-anak yang memang membutuhkan gizi, ada bagusnya kita membantu. Kalau kita belum bisa membantu, maka bisa didaftarkan mungkin di dinas sosial untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Kan sekarang itu ada program pemerintah ya, ada yang namanya PKH, ada yang bantuan mungkin untuk yang anak yang punya prasejahtera, pokoknya yang PKH lah, ada bantuan untuk itu. Nah itu salah satunya memang berkesinambungan dengan itu Bu Yuli. Ternyata ini stunting nih banyak program-program dari dinas sosial pemerintah, itu salah satunya mengatasi itu. Begitu. Kalau saya akan melaksanakannya itu, mungkin saya punya media sosial, saya akan sampaikan bahwa bahayanya stunting itu, dan bagi ibu-ibu hamil untuk memperhatikan gizinya mulai dari 0 sampai 9 bulan. Dan segera dan harus rutin ternyata memeriksakan ke posyandu. Ternyata ibu hamil itu itu berpengaruh ya. Berpengaruh, itu harus. Makanya pemerintah itu, makanya posyandu digalakkan, itu namanya gratis ya, pergi sana itu untuk membantu itu Bu Yuli. Mungkin dikasih vitamin penambah darah, vitamin untuk otak bayi. Nah itu ya. Tadi kan Bu Irma tuh bilang kalau misalnya untuk program ini yang dalam jangka waktu dekat ya dari diri sendiri kita membuat semacam
pemberitahuan di media sosial gitu ya. Itu berarti kan merupakan salah satu strateginya Bu Irma untuk mensosialisasikan stunting ini. Nah, menurut Bu Irma sambil menunggu adanya imbauan dari dinas kapan nih kita waktunya penyuluhan seperti itu kan. Bu Irma sudah memulai dengan sosialisasi di medsos, itu sudah cukup bagus sekali Bu Irma. Iya, saya sangat salut sama Bu Irma, luar biasa. Terima kasih. Cukup semangat dan sangat bertanggung jawab. Iya. Masya Allah. Selanjutnya saya mau bertanya lagi Bu Irma. Ya, boleh. Untuk program itu yang stunting itu dalam jangka waktu dekat ini kira-kira ada nggak sih maksudnya gerakan sendiri dari Bu Irma nih selain yang tadi dari medsos, apakah coba akan dengan teman-teman kah atau gimana? Ada nggak sih strategi di dalam jangka waktu dekat nih Bu Irma pengen menularkan pengetahuannya nih tentang stunting itu sama teman-teman? Oh, kayaknya mungkin bisa ya Bu Yeli, kalau kita misalkan bulan 7 ini sudah masuk ya, saya akan mungkin mensosialisasikan dengan teman-teman sejawat yang ada di lingkungan. Bisa saya sampaikan mungkin dalam bentuk nanti Word atau PowerPoint, saya akan jelaskan. Bagus sekali nih Bu Irma, Ya, terima materi kasih. tentang stunting ini. Sangat bagus Bu Yuli, karena dibantu oleh Satpol Press kan, karena Satpol Press itu yang mewadahi ini semua, dan ini yang memang tugas mereka untuk menanggulangi yang ada di Indonesia ini gitu. Baik Bu Irma. Terus untuk ini yang ditunggu-tunggu nih, yang diharapin nih sebenarnya aksinya Bu Irma nih yang langsung nih, kira-kira berani nggak nih Bu Irma langsung dalam jangka waktu dekat nih, jadi nggak nunggu bulan Juli nih untuk ini ya, rencananya Bu Irma lah, maksudnya coba lah. Kayaknya belum deh Bu Yuli, Belum. mengingat ini masa pandemi ini, saya masih takut untuk keluar. Saya tetap Bisa online. bisa menjaga apa, oh iya online ya. Iya. Dalam hal online mungkin saya butuh peserta Bu Yuli, jadi harus memang berkoordinasi dulu dengan pihak terkait. Saya harus direkomendasikan sebagai apa nantinya. Memang ada beberapa orang yang ingin mengajak saya untuk menyuluh, tapi saya belum, saya tunggu surat tugas macam saya harus ditempatkan di mana, dan maka saya akan bekerja di situ. Satu, saya itu bukan karena hal yang lain, satu yang utama yaitu membantu anak-anak yang mengalami itu, karena kasihan sekali. Kasihan sekali, saya merasa itu terpanggil. Bahkan pada saat menerima materinya saya sempat menangis, menyedihkan banget membayangkan jika saya seperti itu. Jadi saya itu sangat, makanya saya hal kemanusiaan lah, saya akan menolong itu. Ya, sebenarnya gini Bu Irma, bisa Bu Irma untuk segera melakukan itu tadi, rencana-rencana Bu Irma itu sudah bagus sekali, tinggal keberanian untuk action duluan nih sekarang nih. Kira-kira Bu Irma ada nggak sih nanti teman yang bisa bantu Bu Irma? Siapa kira-kira teman yang bisa membantu Bu Irma untuk melaksanakan programnya Bu Irma itu? Mungkin ya teman-teman kenalan atau yang bekerja di Posyandu. Saya akan tularkan dari situ nanti. Saya akan memberikan penjelasan lagi tentang yang lebih luas, apa aja yang harus dilakukan, dari bagian apa aja yang supaya untuk mencegah itu stunting, baik yang ibu hamil, anak-anak yang sudah lahir itu apa saja, dan peran keluarga itu apa saja terhadap itu, harus apa yang harus dilakukan supaya bisa tercapai itu, dan tetangga juga bisa ikut membantu. Iya, tapi tidak secara banyak yang bisa membantu. Tetangga dalam artian untuk menolong orang yang mengalami stunting itu bisa. Jadi bergotong royong lah. Tidak hanya pemerintah, tapi kita memang harus empati terhadap orang-orang yang mengalami stunting. Saya setuju sekali Bu Irma. Ya, gitu. Banyak memang untuk Bu Irma bisa berhasil untuk istilahnya menyampaikan ilmu-ilmu yang Ibu Irma dapat, itu memang kita memang harus merencanakan Bu Irma, dan memang harus mencari orang yang tepat untuk membantu Bu Irma.
jadi kita nggak bisa sendiri. Iya. Tadi Bu Irma bilang meminta istilahnya bantuan dari pihak puskesmas untuk membantu Bu Irma dalam proses penyuluhan nanti, itu sudah tepat sekali menurut saya, karena harus meminta bantuan dengan orang yang ahli kan, Iya, ya, betul. dan memahami. Bagus sekali Bu Irma, saya sangat mendukung sekali. Selanjutnya apakah ada lagi yang mau Bu Irma ceritakan? Kayaknya nggak ada dulu. Gimana, Sudah sudah perasaannya, sudah menceritakan Sudah pengalamannya, pengalaman saya rencana-rencananya? kayaknya sudah terarah Ya. dengan adanya teman sharing ini. Saya bisa menjadi mempunyai tujuan yang harus apa yang saya harus lakukan, yang saya persempit apa dulu, yang saya tujuan utamanya saya lakukan apa saja. Ternyata saya sudah ada di pikiran saya, oh iya saya harus sampaikan dulu dengan teman sejawat, dengan cara walaupun dalam kondisi COVID ini saya harus menyampaikannya melalui mungkin media. Ya, Itu ya Bu Yulia. Saya juga jadi senang sekali Bu Irma, karena akhirnya dengan kita sharing seperti ini, dengan Bu Irma menceritakan pengalaman-pengalamannya, saya juga akhirnya mengetahui bahwa yang Bu Irma dapat di pelatihan itu luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Dan saya menunggu-nunggu nih actionnya Bu Irma kapan nih, karena bener kami kan, kita ini kan ibu ya, dan di lingkungan kita juga banyak ibu. Kalau Bu Irma menyampaikan dengan kita kan, saya juga bisa nanti menularkan dengan teman-teman. Iya boleh, iya boleh. Terutama Kasih, ibu Bu hamil Irma. kita ya, ada teman kita yang hamil ya. Jadi kita bisa saling sharing, saling mendukung, saling memperhatikan ya. Memperhatikan, memang saling memperhatikan satu sama lain. Terima kasih Bu Sama-sama, Irma. Bu Yuli. Nanti kita cerita-cerita lagi. Oke. Tunggu actionnya Bu Irma nih. Oke. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.